Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Dan tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi klasifikasi makhluk hidup, di mana klasifikasi makhluk hidup masuk ke KD 3.3, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengemukakan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup dengan tepat. Nah, mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada pengertian, lalu ada tujuan, ada manfaat, dan ada dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Sebelum masuk ke materi, coba kita ingat-ingat kembali materi yang kemarin mengenai keanekaragaman hayati. Tentu kita sudah tahu ya bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia bahkan di dunia itu sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajarinya, maka kita perlu adanya sebuah pengelompokan. Contoh sebuah pengelompokan, misalnya kalian pasti pernah kan pergi ke pasar tradisional? Di pasar tradisional, di mana para pedagang itu sudah mengelompokkan barang dagangannya. Misal, ada kelompok barang dagangan sayur-sayuran, ada kelompok barang dagangan buah-buahan, dan juga ada kelompok barang dagangan sebagai bahan makanan pokok. Nah, dari kelompok buah-buahan masih dikelompokkan lagi. Misalnya, ada yang kelompok buah jeruk dalam satu kelompok, buah semangka dalam satu kelompok, buah apel dalam satu kelompok, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tujuannya apa sih para pedagang mengelompokkan barang dagangan tersebut? Coba kalian pikirkan, bagaimana? Pasti para pedagang mengelompokkan barang dagangannya itu tujuannya untuk mempermudah pembeli dalam memilih barang dagangan yang dibutuhkan. Itu kalau di pasar tradisional. Nah, coba kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Coba kelompokkan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Pasti ada hewan yang dijadikan sebagai hewan ternak, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi keanekaragaman hayati di bumi ini dengan beragam jenis dan ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman hayati tersebut, manusia melakukan pengelompokan. Pengelompokan tersebut dinamakan dengan klasifikasi. Jadi, apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri, struktur tubuh, maupun karakteristiknya.
Klasifikasi makhluk hidup ini memiliki peran yang sangat penting, apalagi di dunia biologi. Banyak makhluk hidup yang harus dipisah-pisahkan dan dibanding-bandingkan. Jadi, apa sih manfaat dan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu? Mari kita cari tahu bersama-sama. Ya, tujuan umumnya dari klasifikasi makhluk hidup yang pasti untuk mengenali, mempelajari, dan membandingkan makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, untuk menyederhanakan objek studi agar lebih mudah dalam mempelajarinya atau lebih mudah dipelajari. Nah, yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kelima, untuk mengetahui evolusi atas dasar hubungan kekerabatannya. Nah, sampai sini paham kan ya? Lanjut ya ke manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Apa sih manfaat dari kita mengklasifikasikan makhluk hidup itu? Jadi, manfaat dari klasifikasi makhluk hidup yaitu klasifikasi makhluk hidup mempermudah kita dalam mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup itu mempermudah kita dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup memungkinkan kita memahami kehidupan di dunia dengan cara mengidentifikasi makhluk hidup, mendeskripsikan ciri, persamaan dan perbedaan makhluk hidup, dan yang ketiga, mengkomunikasikan dengan tepat dan akurat. Nah, anak-anak, dalam mengklasifikasikan makhluk hidup itu terdapat dasar-dasar. Nah, apa sih dasar-dasar dalam mengklasifikasikan makhluk hidup itu? Mungkin kalian ada yang tahu? Ya, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri anatomi dan ciri morfologi yang ada pada makhluk hidup. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat, tempat hidup atau habitat, cara hidup, dan juga ukuran. Nah, kita bahas satu persatu ya dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Mulai dari yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Pada awalnya, klasifikasi makhluk hidup didasarkan atas persamaan dan perbedaan ciri. Nah, yang terdiri dari kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar dan kelompok kecil tersebut didasarkan atas persamaan dan perbedaan ciri. Persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya semakin ke bawah, persamaan yang dimilikinya itu semakin banyak dan perbedaan yang dimilikinya semakin sedikit. Tingkatan tersebut dinamakan dengan tingkatan takson. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan tersebut yaitu Carolus Linnaeus yang didasarkan pada ciri atau kategori pada waktu itu. Nah, kalian di sekolah akan mempelajari mengenai tingkatan takson. Tingkatan takson ini terdiri dari yang paling atas sendiri yaitu ada kingdom, lalu di bawahnya ada phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, lalu di bawahnya ada kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Urutan tersebut didasarkan atas ciri yang paling umum dan semakin ke bawah ciri yang dimilikinya itu semakin khusus. Jadi semakin ke bawah persamaan yang dimilikinya itu semakin banyak dan perbedaan yang dimilikinya semakin sedikit. Semakin ke bawah hubungan kekerabatan antar makhluk hidup itu semakin dekat. Nah, lanjut ya ke dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan
ciri anatomi dan ciri morfologi. Ciri morfologi, ya, jadi ciri yang dapat kita lihat dari luar tubuh makhluk hidup. Sedangkan ciri anatomi berarti ciri yang ada pada dalam tubuh makhluk hidup. Kita bahas satu persatu, dimulai dari yang ciri morfologi. Pada tumbuhan, ciri morfologi yang bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu misalnya berdasarkan bentuk biji, kekerasan biji, bentuk akar, berdasarkan jenis batang, bentuk tulang daun, warna bunga, jumlah kelopak bunga, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh misalnya pada tumbuhan, berdasarkan tulang daunnya, ada tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar, ada tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari, menyirip, dan juga melengkung. Berdasarkan bentuk akar misalnya, ada tumbuhan yang berakar tunggal dan juga berakar serabut. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami, di sini saya ada contoh. Ada berbagai macam tumbuhan. Coba kalian pasangkan tumbuhan tersebut berdasarkan bentuk akarnya. Nah, lanjut ke ciri morfologi pada hewan yang bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi, yaitu misalnya kita ambil contoh pada serangga, yaitu berdasarkan bentuk sayap, ruas tubuh yang terdiri dari kepala, dada, dan perut, jumlah kaki yang terdiri dari 3 pasang atau 6 buah, dan juga berdasarkan bentuk alat geraknya. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri anatomi yang dimilikinya. Ciri anatomi pada tumbuhan yang bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, berdasarkan ada tidaknya kambium. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya silem dan floem atau berkas pengangkut. Dan yang ketiga, berdasarkan letak silem dan floem. Kalau pada hewan, ciri anatomi yang bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang kedua, yaitu berdasarkan ada tidaknya organ dalam seperti insang, paru-paru, dan lain-lain. Sekarang, dasar klasifikasi makhluk hidup yang ketiga, yaitu apa tadi? Ya, dasar klasifikasi makhluk hidup yang ketiga yaitu berdasarkan manfaat, cara hidup, tempat hidup atau habitat, dan juga ukuran. Berdasarkan manfaat, makhluk hidup ada yang diklasifikasikan, misalnya sebagai tanaman obat, sebagai bahan pangan, bahan sandang, sebagai tanaman hias, dan lain sebagainya. Berdasarkan ukuran, makhluk hidup ada yang berukuran mikro, ada yang berukuran makro, dan pada tumbuhan misalnya ada yang perdu, semak, dan lain-lain. Berdasarkan cara hidup, yaitu bisa kita klasifikasikan berdasarkan cara memperoleh makanan dan juga cara bereproduksi dan lain sebagainya. Berdasarkan habitat, ada makhluk hidup yang berhabitat di tempat yang lembab, tempat kering, di tempat akuatik, dan terestrial. Nah, pembahasan mengenai definisi atau pengertian, mengenai tujuan, manfaat, dan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup sudah terbahas. Sekarang, yuk kita sama-sama simpulkan dari definisi, tujuan, manfaat, dan juga dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucap syukur bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya anak-anak.